Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bil iman wal islam. Alhamdulillahillazi an'ama ala jami'in ni'am. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abadah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaihim wa unzila min qablikum la'allakum yuqinun. Ulaka ala rabbihim wa ila kahumul muflihun. Hadirin yang mulia, yang pertama-tama dan utama adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita pada pagi hari ini setelah kita dimatikannya pada malam tadi, dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Kita ulang-ulang lagi bahawa manusia itu mati. Ada 3 kematian yang kita mati tiap hari ini, tiap malam kita mati. Itu adalah mati kecil. Kalau kita nak melihat jenazah, itulah waktu kita mati. Kita tidur tadi malam, sebelah kita siapa kita tak tahu. Apa yang terjadi pun kita tak tahu. Ada kebakaran, gempa bumi atau hujan lebat atau kita tidak tahu. Bahkan kadang-kadang kita mimpi. Mimpi menjadi berbagai macam lakonan. Inilah yang disebut dengan mati kecil. Tiap malam kita mati. Dan kita doa tiap pagi. Dari 14 abad yang lalu Nabi ajarkan kepada kita doa tadi. Kalau kita amalkan, kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita mati dapat 100 mati syahid. Jadi ajarlah kepada anak kita. Ajarlah anak kita dan yakinkan dia tahu dan dia boleh baca. Kalau nak tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Kalau bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Mati yang kedua, ini mati yang juga biasa dilakukan orang. Dan kita akan dapat dan pasti insya-Allahul Aziz, yaitu mati kita kehilangan nyawa. Kita akan dikafankan, dimandikan, disolatkan, diantar ke pemakaman dan tak pulang lagi ke dunia ini. Kita akan jadi penduduk alam kubur, hadirin yang mulia. Tapi orang alim beritahu kedua-dua kematian ini tidak berbahaya. Yang paling orang takut adalah mati hati. Mati daripada tidak dapat mendapat hidayah, tidak suka membaca Al-Quran, tidak suka membaca ta'lim, tidak suka dinasihati, tidak suka mendengar hadis-hadis Nabi. Inilah mati yang membahayakan. Karena mati ini akan membawa kita mati yang kepanjangan, tapi hidup yang sebenarnya di akhirat. Kita bukan mati sebetulnya, kita hidup yang sebenarnya. Hidup di alam akhirat yang selama-lamanya. Kalau kita tidak dapat mencintai Al-Quranul Karim, kita tidak dapat mencintai hadis-hadis Nabi, maka itulah bahayanya kita ini. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syukur, Allah tambah nikmat ini. Kalau kita kufur, azab Allah sangat pedih. Dan di pagi-pagi ini hari yang mulia, di saat orang-orang masih tertidur pulas, hampir tiap hari kalau kita berkeliling UMM itu, tak ada rumah yang buka pintu. Kecuali apa, Pak? Kecuali ada kematian. Kalau kita dengar tetangga kita meninggal, kita ke rumahnya, subuh sudah buka.
Sudah buka pintu, buka jendela, tapi di dalamnya ada jenazah, hadirin mulia. Kita sering datang subuh-subuh hari ke rumah ahli takziah, ahli duka cita, ahli baik yang meninggal dunia. Tapi kalau tidak meninggal dunia, dia tidur dan dia mati kecil. Maka hadirin, di pagi-pagi hari ini dikatakan oleh alim ulama, barang siapa berpagi-pagi menuju masjid, dia membuat bendera iman. Tapi yang pagi-pagi menuju pasar, menuju tempat kerja, dia membuat bendera syaitan. Nauzubillah min zalik. Di pagi-pagi ini ada dua jalan, ridha Allah atau lanatullah. Kalau kita bangun pagi hari, kita menuju rumah Allah, dan hari itu kita berada dalam sunatullah, sunnah Rasulullah, balik ke dalam ridha Allah. Tapi kalau di hari nanti siang, kita tidak ke masjid, kita tidak sholat, kita tidak berzikir, tidak bisa membuka Al-Quranul Karim, kata alim ulama, kita dalam suasana laknatullah alaih. Karena itulah pagi-pagi hari kita pikir hari ini, kita pikir risau dulu hari ini, bagaimana keadaan kita nanti sampai siang, sampai tak kita di hari solat zuhur nanti, hanya Allah yang tahu. Sampai tak kita nanti asar dan maghrib, hanya Allah yang tahu. Anggaplah inilah solat yang terakhir kepada kita subuh ini. Hadirin, kita pikir risau, kita ni siapa? Kita ni tidak ada apa-apa, tidak mampu apa-apa. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lihat di mata kita ni Pak, milik Allah. Adakah Bapak bisa bikin tanah? Apakah Bapak bisa bikin air? Apakah Bapak bisa bikin matahari, bikin bulan? Apakah bisa bikin nafas? Bisa bikin mata? Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan sendirinya saja. Tak perlu tahu siapa mak bapak kita. Kita tidak kenal. Di mana kita lahir, hanya Allah yang tahu. Laki-laki kita, perempuan, hanya Allah yang tahu. Maka Allah kirim kita ke alam ini dengan pesan azan kepada kita, beritahu kepada kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah diberitahu. Allah itu lebih hebat daripada api, air, angin, tanah. Allah lebih daripada yang di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saksikanlah kamu Allah hanya Tuhan kita. Wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Hanya Muhammadlah pesuruh Allah yang paling benar dan pasti benar. Hayalah salat, marilah salat, hayalah falah. Marilah kepada kemenangan, kepada kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang lagi. Allah lebih besar yang di depan kamu, di belakang kamu. La ilaha illallah. Di akhir azan, di akhir hayat, la ilaha illallah. Inilah perintah awal, inilah perintah akhir. Inilah dia perintah larangan, inilah perintah suruhan. Inilah dia pembeda Islam dan kafir. Dan inilah petanda kita akan jadi penduduk ahli surga. Walaupun kita tidak ada amal, walaupun kita tidak dapat apapun, tapi ada iman sebesar zarah, kita dapat surga 10 kali lebih besar daripada alam ini. Bukan rumah kita, daripada alam ini. Inilah Bapak yang kita ada fikir hari ini. Fikir ini menentukan, dan fikir ini penting. Bukan fikir yang sembarang-sembarang. Para sahabat ditanya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai sahabat Abdullah, apa yang kau fikirkan? Ya Rasulullah, saya sedang fikirkan tentang kehebatan alam ini. Allah jadikan tanpa tiang, Allah jadikan dengan ciptaannya tidak ada tabrakan bulan dan bintang, matahari berjalan dengan sempurna, angin yang berhembus, laut yang bergelombang. Kata Rasulullah, wahai Abdullah, fikir kamu itu sebanding ibadah setahun dengan orang ibadah tak ada fikir. Kemudian ditanya lagi satu sahabat, kamu sedang apa Abu Hurairah? Sedang apa kamu? Pikir apa? Saya pikir ya Rasulullah tentang kehebatan surga. Allah ciptakan surga nanti untuk kita semua begitu nikmat, dibanding dunia ini tidak ada apa-apanya. Ngerinya neraka, aku
susah ibadah macam mana, jangan sampai anak cucuku masuk neraka. Wahai Abu Hurairah, fikir kamu ini sebanding dengan 7 tahun ibadah. Fikir saja. Setelah dia jumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar, kami sedang fikir apa ini? Ya Rasulullah, saya sedang fikir risau macam manalah supaya umat kamu ni ya Rasulullah tak seorang pun masuk ke neraka dan semuanya dapat nikmat surga. Ya Abu Bakar, fikir kamu ni sebanding dengan 70 tahun ibadah. Jadi bapa mesti ada fikir, ya Allah, fikir aku macam mana Baitul Sakur ni jadi penuh orang solat sampai tidak muat. Subuh berdesak-desakan. Maka fikir bapa ini ada nilai, Pak. Fikir macam mana supaya penduduk kampung kolam ni yang laki-laki dapat solat berjamaah, wanita tutup aurat dengan sempurna. Mereka hafiz dan hafizah. Mungkin kami tak bisa ya Allah, tapi anak kami, cucu mereka ada ibadah. Fikir hari ini, Pak. Dari fikir akan jadi insya-Allah. Bapak terbayang tak ada orang bangun The Green itu. Berfikir seorang macam mana dia mau usaha rumah jadi The Green, rumah yang mewah. Bapak terfikir tak di sisi mall itu? Itu tak ada. Ada fikir manusia jadi di sisi mall. Ini fikir yang panah. Fikir yang sementara. Hanya 70 tahun, 80 tahun. Fikir yang azim, fikir yang agung adalah fikir agama. Macam mana agama dapat diamalkan? Macam mana agama dapat tersebar di seluruh alam? Ini hari kerana kita kurang fikir, kurang ikhtiar. Manusia beramai-ramai. Mungkin dia Islam masih, tapi dia tak risau tentang tidak solat. Dia tak risau tentang tidak baca Al-Quran. Dia tak risau tentang tetangga-tetangga dan sahabatnya tidak taat. Itu seolah ini urusan dia, bukan urusan aku. Hadirin, kita bersaudara. Innamal mu'minin ikhwatun, ya. Seluruh Islam itu bersaudara. Kalau jasad seperti tubuh ini, kita bersaudara ini, Pak. Haram darah saudara kita. Lapar dia, laparlah kita. Kalau soal lapar ni, insya-Allah Aziz ada bantuan. Ada orang fikir risau. Bapak boleh tanyalah seluruh kepri ni atau di Indonesia ni, jarang kita jumpa orang mati tak makan. Ada sedekah. Duduk-duduk pinggir jalan, lampu merah, stop, dapat juga makan. Bahkan ada jatah di negara bantu-bantu. Tapi Bapak yakin tak hari ini ni ada orang yang tidak solat? Tak solat 3 hari, tak solat 5 hari, tak solat setahun. Padahal orang tidak solat ini begitu mengerikan. Awal daripada ibadah kita diterima kalau kita jaga solat. Baru amal yang lain akan diperiksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita nak meniru siapa hari ini? Kita nak ikut siapa dina mulia? Yang Allah dah jamin, yang Allah dah janjikan pasti benar. Kami ikutlah para sahabat radhiyallahu ajmain. Wasabiqul awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu warḍan. Islam ni jaya dan mulia kerana ada orang sabiqul awwalun, terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Barang siapa wallazina tabauhum, ikut jejak mereka ihsan dengan baik, Allah ridha kepada mereka, maka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin, ridha Allah lah harapan kita. Ridha Allah lah tujuan kita. Sebagaimana Nabi ditanyakan di adik Sidratul Muntaha, ya Muhammad sal mintalah, ya Muhammad sal mintalah. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Allah engkau lah tujuan aku dan ridha engkau lah harapanku. Nabi katakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Segala kebaikan, segala keberkahan, segala keselamatannya untuk Allah. Allah katakan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat kau hai nabiku, engkau dirahmati Allah. Apa kata Nabi kita? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan selamatlah ada hamba-hamba kami yang soleh. Kita yang soleh ini Nabi doakan. Seluruh penduduk langit mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sampai akhir fil alamina innaka hamidum majid. Di alam ini hanya engkau yang mulia dan terpuji.
Itulah hadirin. Dapatlah pendah salat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Berat kata Nabi Musa, ulang terus dapat 5 waktu. Tapi hadirin, bagi orang-orang yang beriman, yang cinta kepada Allah, dia salat 50 kali sebetulnya sehari semalam. Apa bayangkanlah, malam tahajud paling kurang 11 rakaat. Kadang-kadang lebih, itu minimal 11. Sebelum subuh 2 rakaat. Sudah berapa? 13. Kalau dia masuk masjid tahiyatul masjid, sudah berapa itu? 15. Tambah 17 rakaat. 17 tambah 15 berapa? 32. 4 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, sama kekuatan dengan tahajud, 8. Sudah 40 lebih. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Kemudian ada lagi sunat, apa namanya, rawatib ya, yang bin. Kemudian sebelum isya, sudah isya, lebih 50 Pak. Tapi kita tetap yang wajib 5 waktu. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala sayangkan kita ini lebih sayang daripada mak sayang kepada kita. Allah cintakan kita lebih sayang cinta ibu pada anaknya. Allah mau kita hidup bahagia yang abadi, bukan dunia ini. Allah kasih pedoman tadi saya katakan, alif lam mim, hanya Allah yang tahu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Bila petunjuk orang-orang takwa. Wallazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman kepada yang gaib, Allah itu gaib tak nampak, malaikat itu gaib tidak nampak, surga neraka gaib tidak nampak. Tapi kita cinta, kita yakin malaikat hari kiamat itu gaib tak nampak. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablikum, ya kan? Wa bil akhirati hum yuqinun. Dia yakin kepada yang diturunkan pada Al-Quranul Karim. Al-Quran ceritakan tentang dulu ada kitab Zaurat, kitab Zabur, kitab Injil, sejarah Nabi Adam zaman dulu, para umat-umat terdahulu yang ingkar, yang taat, kita percaya. Dan wabil akhiratihum yakun, dengan akhirat dia yakin ada akhirat, ada kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada alam mizan, ada alam hisab di mahsyar, ada siratal mustaqim. Dia yakin. Maka Allah bilang ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang mendapat kemenangan, mendapat falah, hayya ala falah. Berjaya dia, hadirin yang mulia. Simple saja, mudah. Kita doa hari-hari, Allahumma rabbah hazihi da'wati tammah wa salati qaimah. Ya Allah, inilah dakwah yang paling sempurna dan semua akan didirikan. Bapak datang salat jamaah ni Pak, ini telah melaksanakan dakwah yang paling sempurna. Bukan dengar ceramah, tapi seruan azan, Allahumma rabbah, ya Allah, inilah dakwah yang paling sempurna. Bapak ajarlah anak-anak bapak, hafalkanlah doa ini supaya dia jawab dakwah sempurna ini. Dan bila sebelumnya dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alna tawwabin wa ja'alna mutatahhirin. Selepas wuduk dia dapat hafal ini, dia suruh pilih 88 pintu surga. Anak bapak, cucu bapak, ajarkan ini supaya dia dapat lempeng menuju 8 pintu surga. Hanya ajar dia doa sesudah wuduk, berarti dia wuduk. Doa sesudah azan, berarti dia azan. Dia hadir di masjid, hadir yang mulia bagi kaum laki-laki. Inilah kita mesti ulang-ulang Pak. Ulang. Sebab 332 kali Allah sebut kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul ya ayyuhal kafirun, kul in kuntum tuhibbuna Allah. Pilih 332 kali. Allah suruh cakap saja. Engkau belum yakin, kau cakap saja. Dari cakap itulah kau akan datang keyakinan. Hatta ya'tikul yakin, datang kepada keyakinan. Saya belum dapat amalkan, tapi saya dah cakap terus. Cakap 5 kali, baca ta'lim, cakap malam, cakap subuh, jumpa orang 25 apa majlis kan? Itu Allah suruh cakap, bukan suruh yakin Pak. Yakin belum datang. Tapi bila bapak cakap terus,
datang keyakinan kita. Terbayang kita, oh surga seperti depan mata. Para sahabat kalau kena ketombak, aku telah berjaya. Dia kena tiap hari dia cakap tentang surga, tentang akhirat. Tapi kalau bapak cakap tentang ikan, tentang tebu, tentang kedai, tentang corona, tentang dunia, ya masuklah, sebab masuk dia melalui hati, melalui mata, melalui telinga, melalui pendengaran dan percakapan. Allah suruh cakap saja, belum amal tak apa pak, cakap aja dulu. Cakap tentang 6 sifat sahabat, yakin kepada Allah. Kita belum yakin, cakap dulu. Tapi bila kita nak meninggal, Allah ajarkan la ilaha illallah. Cakap kerjaan dalam agama Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW sahih. Muhammad selawat, Sallallahu selawat, sebut nama dia selawat. Sampai dikubur, kata malaikat Munkar Nakir, apakah perkataan kamu laki-laki? Kenal tak kamu dia ni? Waduh, saya baca selawat sebagai seorang petang. Saya amalkan sunnah dia, macam-macam saya buat. Inilah dia Muhammad SAW. Kata Nabi kita SAW, wahai malaikat, kamu pinggir, jangan tanya-tanya lagi. Luaskan kubur sejauh mata memandang. Bukakan pintu surga tempat dia akan datang besok. Dia bahagia di alam kubur, tiba-tiba malaikat mahsyar pun sampai. Selamat di padang mahsyar cepat kilat di siratal mustaqim. Jumpalah anak isteri kita insya-Allah aziz di surga yang dibuat daripada emas dan perak, daripada mutiara yang indah, minuman yang indah, makanan yang indah, yang enak-enak. Tidak ada kelaparan, tak ada kesusahan, sampai toilet pun tak ada. Rumahnya dari kaca, nampak transparan. Kalau rumah kita mesti ada dinding, takut kita nak ganti baju. Di akhirat baju berganti, pakaian berganti. Apakah bapa tidak mahu? Ya bapa tidak yakin. Quran dah diberitahu. Quran ini dicari satu dunia, tak ada kitab yang bilang tidak ada keraguan padanya, tidak ada. Kitab lain semua akan tulis ini kalau dapat kekeliruan, kesalahan akan ditinjau kembali. Akan ada penyelidikan. Quran terus cakap ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk orang-orang takwa yang beriman kepada Allah, beriman hari akhirat, yakin, dan tapi dia solat dan nafkahkan rezekinya, dinafkahkan rezekinya untuk keluarganya, untuk sahabatnya, untuk umatnya. Maka dia mulia, nak dapat ini kita tidak boleh main-main lagi. Orang berjaya dari militer, latihan akabri 3 tahun. Masuk tentara 3 tahun minimal. Tapi dia ada SD, SMP, SMA dulu selama 12 tahun. Berarti paling kurang 15 tahun. Itu pun dia kena latihan terus. Tiap minggu latihan, tiap pagi lari. Jadilah dia tentara. Jadilah dia polisi. Jadilah dia pemerintah, tamat sekolah pemerintahan. Tapi yang mulia, untuk usaha agama kita tak latihan. Mana mungkin. Latihan 3 hari pak. Batu sakur 3 hari dengan nazar. Aku bernazar sebelum aku mati supaya masjid ini penuh sampai belakang, anak cucu aku dan keluarga aku. Ya kan? Niat bapak ini sudah diterima sebagai orang yang berniat. Kita mati nanti. Saya beritahu dengan kawan-kawan di Anambas, Pak Bupati bernazarlah. Kota Anambas Tanimpak ini bila azan berhenti semuanya dan solat seperti Madinah dan Mekah, akan berkah negeri itu. Buah-buahan akan datang, makanan akan datang. Kita cuma berniat dulu. Bukan kita mau amalkan. Tapi kita ikut dalam program 3 hari. Tanggal 5 saya dah azam. Kecuali mati, boleh pisang, tapi aku tetap ikut jamaah 3 hari. InsyaAllah Pak ya? Jangan ragu-ragu lagi Pak. Ini sudah jalan cepat nih. Bapak kalau pilih mobil, kenderaan ke Batam, cari paling laju. Sekarang cuma ada Oceana. Tapi kalau bapak ada kawan gubernur, ada kawan dan rem, ada kawan kapolda, cup lebih laju lagi. Ini kawan bapak Rasulullah SAW. Jalan bypass tercepat sampai surga, inilah kerja dakwah tabligh ini. Tak ada lagi. Man ahsanu qawlan man da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tak ada lagi perkataan lebih hebat daripada dakwah ini Pak. Kita hanya ikut-ikut. Kata Pak Taufik, anjing saja ikut Ashabul Kahfi, surga dia. Anjing. Bagi manusia tidak ada keraguan pada yang bertunjuk orang-orang takwa. Tapi yang yakin akhirat, yang solat. Ini solat kita macam mana Pak? Runtukan agama, tiang agama. Orang tak solat runtukan agama. Bapak bangun masjid Batu Sakur, sebelah sini bangun, sini numbangkan, sini tumbangkan.
Tak bangun-bangun. Kita mesti doa, Pak, sembahyang hajat. Ya Allah, pilihlah aku ni, Allah. Istiqomahkanlah aku dari Ustaz dakwah ni. Apa lagi? Harta, Pak. Bapak jangan yakin. Kalaulah karena kekuatan badan, maka orang buru-buru pelabuhan tu mestinya dia paling banyak dapat duit. Badannya kuat. Kalau karena lamanya waktu, mestinya orang-orang di tengah-tengah sawah tu yang tak balik sampai malam tu, dialah paling kaya. Kalau karena pangkat jabatan, mestinya orang-orang insinyur, profesor, dialah paling kaya di dunia ini. Tidak. Bahkan profesor, doktor jadi kuli, anak-anak buah tuki-tuki. Kalau karena jabatan presiden, gubernur, dialah orang terkaya di dunia. Tidak. Karena rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada anak, Pak, umur 8 tahun, tak pernah kerja, tak pernah tahu apapun, tapi tiba-tiba rumahnya gedung, ada kapal terbang, ada mobil, harta di bank berlimpah-limpah. Kenapa? Bapaknya mati, dia dapat harta. Harta itu, dan itu sementara. Tapi iman, kita mesti usaha. Tak boleh iman turun, Pak. Walaupun saya kiai, saya Amir Sab, dengan anaknya tak mungkin. Doa pada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Semua Allah kesiankan kita. Kita tak sempat lagi, Pak, kata almarhum Pak Uzairon, kalau kamu mau ada anak, investasilah anak kamu, jadikanlah dia tahfiz. Cucu kamu jadikanlah dia hafiz. Karena besok dia dapat rumah 6.666 tingkat. Sekarang di Dubai, saya katakan sudah dibangun gedung bertingkat 983 meter tingginya. Di Jeddah sudah dibangun 1,3 km tingginya gedung pencakar langit. Tapi saya bilang sama anak tahfiz di Peladan, di Nambas, besok nak rumah kamu ni 6.666 tingkat. Ayah bunda kamu dapat pakaian yang indah, bersinar, dan keluarga kamu boleh masuk surga. Yang mulia ada yang lebih hebat dari itu. Kalau tak sempat lagi kita belajar tahfiz, tak sempat lagi belajar alim jadi hafiz, hafizah, alim, alimah, jadi da'i ilallah. Bapak keluar 40 hari, keluar 4 bulan. Allah silakan pilih berapa yang kamu kehendaki. Pahala kamu tidak dapat terhitung lagi. Tak tahu lagi berapa banyaknya. Yang selalu saya ulang-ulang, saya cita-cita supaya saya yakin. Pada waktu Nabi Surah Wal-Mi'raj, dia nampak rumah yang indah, istana yang megah dan mewah, cantik, lampu gemerlapan, dari emas, dari perak, mutiara sungai yang mengalir, minuman-minuman yang indah, pelayan yang hebat, ada parkir lapangan terbang, ada parkir mobil. Rumah siapa ini? Jibril. Kata Nabi, ini rumah orang Quraisy. Kata Rasulullah, ya Jibril, kan aku ini orang Quraisy. Kata Jibril, wahai Rasulullah, ini rumah miliknya Umar bin Khattab. Kenapa? Dia bantu agama Allah, dia tinggalkan kafir, dia gerak, Allah kasih cash dia rumah. Bapak ini di sini, Pak. Kenapa tak dapat kita sekarang? Karena 2 rakaat sebelum subuh aja lebih hebat dunia dan seisinya. Kalau Bapak dah sembahyang 100 kali, mana muat dunia ini menampung? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, sebuah tanaman di surga akan ditanamkan. Bapak duduk maghrib isyak tidak pulang, sebuah mahliga di surga Allah berikan. Macam mana nak muat? Saya dengar dari jamaah kita ni Pak Salam, di masjid kita tu ada tetangga sebelah saya sering solat tu, dia bilang dia ada kebun sawah di Jawa. Dia akan terima uang setiap panen. Teman saya lagi, dia ada kebun sawit di Pekanbaru, dia terima uang banyak. Kita ada taman surga. Kita yakin kita balik langsung dapat rumah itu, langsung diam rumah itu, langsung dinampakkan Allah. Macam mana kalau sawah musim hama dia tak mati, kalau sawit tiba harga jatuh dicuri orang. Tapi surga tak mungkin, Pak. Tanam langsung cash Allah kasih. Bapak kena yakin. Nampaknya kubur tu hanya nisan 2, tapi dalamnya ada nikmat kubur atau azab kubur. Berpunca daripada iman dan yakin, berpunca daripada solat 5 waktu, dari dakwah ila Allah. InsyaAllah, Pak, ya? Bapak kejarlah, Pak Aril, cari sampai dapat. Kalau tak ada orang, aku sendiri. Seperti dalam surah Yasin ada dia sendiri aja. Tapi Allah kasih dia, nanti dia mati, dia bilang, kalau umat aku tahu nikmat ini,
Tapi kita telah dibunuh dia kerana dia buat dakwah. Batu Sakur ni pedoman kita. Niatkan penuhkan, niatkan ta'lim, niatkan ada masturat, niatkan semuanya habis. Cakap saja terus. InsyaAllah kita akan bergerak. Rencana kita di Baitur Rahman ni Agustus ya. Saya akan bergerak 1 Agustus sampai 10 September. Dari Jambi sampai ke Aceh bergerak. Mungkin bapak-bapak di sini, di mana nanti insyaAllah tanggal 5 musyawarah di Medan. Nanti ada musyawarah ke provinsi di Karimun. Tak ada waktu lagi kita ni sekarang. Kalau sudah Khamis malam Jumat, tidak ada lagi hari lain kecuali kita ada di markas Sungai Jang. Sungai Jang akan berhubungan dengan Jakarta ke Nazimuddin. Dan sesuai dengan garis perintah Rasulullah SAW, ada amir kita. Kemudian setiap hari Jumat sore, jaulah pertama, seluruh Kepulauan Riau, bahkan seluruh Indonesia. Jadi hari Jumat petang di Baitur Sakur, ada orang tak ada orang, asar sini, cakap, adab, jauhlah. Nanti kita akan kepentingan agama, cakap sendiri. Nanti sendiri Pak seperti pahala Abu Bakar radhiyallahu anhu, tak ada yang bisa melawannya sampai Allah Subhanahu wa taala kirim salam pada Abu Bakar. Dia pakai baju goni, kancingnya daripada duri. Habis harta dia bantu agama, baju pun tak ada lagi. Bapak ada baju goni tak mungkin. Yang saya dengar baju goni ini kain kapan ada dengar saya. Zaman Jepang. Kain putih tak ada datang dari Singapura karena negeri perang, terpaksa dibungkus dengan goni. Ada dengan kain-kain yang ada kain batik. Tapi sudah jadi jenazah, kalau masih sehat dia tidak mau. Sebab baju saya ini sudah berapa tahun masih boleh pakai kan. Pak Idris baju sampai koyak rabak dia pakai terus. Bertambah-tambah seperti baju Umar bin Khattab kan. Jadi yang mulia sendiri buat. Hari Jumat jauhlah pertama ya. Hari Sabtu apa tu? Kita UMM. Hari Minggu jauhlah kedua sekarang. Senin. Hari Minggu masuk UMM juga. Hari Selasa jauh musyawarah seluruh Kepulauan Riau. Bapak mesti ada perwakilan. Seorang duduk, diputuskan jemaah bergerak ke Anambas, bergerak ke Jakarta, bergerak ke Medan, bergerak ke Nizamuddin, pahala bapak dapat. Yang duduk situ. Walaupun dia cuma dengar aja, insya-Allah istighfar, setuju. Tapi yang duduk dalam itu diberi Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang sama. Hari Rabu malam Kamis musyawarah halakah. Ini masuk halakah mana ni? Yang bapak tak ada perwakilan, datang. Tenggelam di laut, tabrak mobil, nak pergi musuh halakah. Langsung malaikat ambil kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah sekalian, kami kemari 3 hari ini minta maaflah. Tak dapat tunaikan hak suara. Tak semua rumah dapat dipergikan. Mungkin kita banyak tidur, panas ke pasangan tidur juga tenang. Tidur sedap juga walaupun panas-panas. Makan pun kami tak ajak orang kampung mungkin. Ini hendaklah dipahami. Kelemahan kita manusia biasa. Tapi hajat di hati kita ini supaya Batu Sakur ini jadilah nomor 2 sesudah Sungai Jang. Sebab dia ni dulu orang Sungai Jang semua ni. Dulu kita ni jadikan jauh lah pakai sampan, saya ingat betul. Bapaknya mendayung. Tiap minggu kita kemari naik sampan dayung. Nanti nampak di akhirat kita kerja ni Pak. Insyaallah Pak ya. Nanti siang kami pulang, bukan pulang nak pulang untuk bersenang-senang, pulang buat kerisauan. Jadi tak tanggal 5 ni Batu Sakur akan keluar dengan Allah. Dan saya minta nanti mulai tanggal 1 di markas akan ada gerakan, nanti akan sering kemari kita kirim orang, ingatkan terus real. Tanggal 5 siapa, tanggal 5 siapa, ada duit atau tidak, berapa ada saja bawa. Bawa periuk, bawa apa bawa. Ini yang laku, periuk kosong aluminium jual. Niat sudah ada dia mulia. Jangan tak ada niat dan tak ada cakap. Dan saya minta doakan semoga saya yang lemah ini, yang lebih dekat mulut dengan hati dan telinga ni, supaya saya ada azam, insya-Allah kita ni minimal setiap tahun 6 bulan insya-Allah Dan kita akan pergi negeri sejauh-jauh mungkin. Dan kita akan mati jauh dari keluarga, mati menjauh di sana. Sejauh itulah kita dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutuplah
dengan tasbih kepada majlis. Sebelum itu saya mau tanya lagi untuk kepastian ini berapa orang ini orang sini kira-kira ada berapa dicatat ni yang nak berangkat ni? Ada Yang jamaah rangka itu 16 orang. wah 16. Jamaah rangka 40 hari. Wajar tadi sudah register tanggal 9 habis ujian. Saya minta dengan sangat sebelum Isra ini sebelum kita pulang tambah 2 rakaat hajat. Semoga Allah hidayahkan sama-sama 16 orang ni dapat berapa keluar dan pelajar. Allah jadikan jemaah yang nyata insya-Allah. Solat 2 rakaat hajat minta Allah kami tak mampu ya Allah Engkau yang mampu gerak hati orang. Hidayah kami tak pegang hanya Engkau yang pegang hidayah ya Allah. Ya kan? Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, semoga Allah berikan kita keberkahan. Kita tutup tasbih kepada majlis subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdika la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.